Vonis mati Sambo dihajar Kitab Wahyu. Ending dari drama ala Sambo selama ini akhirnya mencapai finalnya. Hari ini Ferdy Sambo akhirnya divonis pidana mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Timbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan kepada biaya perkara dibebankan pada negara. Ferdy Sambo dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tidak hanya itu saja, Ferdy Sambo juga didakwa terbukti melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan sejumlah keadaan dan kondisi yang selain memberatkan, juga meringankan untuk Sambo. Hal yang memberatkan Sambo diantaranya telah mencoreng harkat dan martabat institusi Polri di mata Indonesia dan dunia internasional. Selain itu, Sambo juga pintar main sandiwara selama persidangan berlangsung dengan berbelit-belit untuk menutupi segala perbuatan jahatnya dan tidak mau mengakui perbuatannya. Sementara itu, tidak ada hal meringankan bagi Sambo alias N-A atau not available apesnian. Tapi itulah ganjaran yang setimpal bagi manusia bengis yang super sadis begitu. Ferdy Sambo divonis telah melanggar pasal 347, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 49 pasal 33 Undang-Undang ITE pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Putusan final terhadap Sambo tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menginginkan Sambo dihukum dengan pidana penjara seumur hidup. Akhirnya, saya katakan puji Tuhan, haleluya. Saya harus katakan begitu sebagai ucapan syukur atas keadilan yang setimpal. Walaupun sama-sama orang Kristen, Allah tidak buta dan tidak pandang bulu. Mau bulu keriting atau bulu halus, tidak ada yang istimewa di hadapannya. Jika merampas hak otoritasnya, mengambil nyawa orang lain dengan semena-mena dan sadis begitu.
Allah Maha tahu akan segala kejahatan terselubung yang dilakukan manusia. Bahkan tiap helai rambut manusia pun Allah Maha mengetahuinya. Jadi jangan macam-macam selama hidupannya sementara saja di dunia yang fana ini. Segala kedurjanaan, segala kemunafikan, segala kejahatan kemanusiaan dan kebengisan yang luar biasa sadis akan mendapat ganjaran yang setimpal. Jika tidak dihajar hukum karma, maka penjara yang dingin dan beku atau peluru tajam atau suntik mati atau kursi setrum akan menjadi pelabuhan terakhir di dunia yang fana ini bagi para manusia-manusia laknat yang berhati iblis. Kengerian akan tanggal matinya kapan lebih menakutkan dari apapun yang paling mengerikan di dunia ini. Lebih baik mati tiba-tiba gelap semuanya sampai selama-lamanya daripada sudah tahu kapan kita akan mati dan gelap sampai selama-lamanya. Apalagi tahu persis tanggal matinya kapan. Menakutkan memang. Jika pengadilan dunia begitu menakutkan bagi Ferdi Sambo, apalagi pengadilan akhirat. Semoga vonis mati Sambo ini menjadi pelajaran bagi para penguasa-penguasa dan jenderal-jenderal bengis berhati iblis yang suka merampas hidup orang lain karena jabatannya. Sesuai dengan pledoinya Sambo yang mencomot ayat Alkitab untuk pembenaran perbuatan jahatnya, sebagaimana yang termuat dalam kitab Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Demikian pula termuat dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi ia, kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan ayat kitab Wahyu itu yang kini menghajarnya. Karena Allah mengasihinya, maka ia ditegur dan dihajar dengan vonis mati. Sesuai ayat itu pula, Sambo harus merelakannya dan bertobat sebelum ia dieksekusi mati. Dipikirnya dengan mencomot ayat Alkitab, maka dia akan dibela dan mendapat simpati dari banyak orang dan hukum tak akan mampu menjamahnya. Sekarang rasakan campur tangan Tuhan melalui ayat Alkitab yang dicomotnya. Ingin saya katakan mampus, tapi tak boleh. Saya yakin bahwa Ferdi Sambo sebenarnya mengerti bahwa dalam Alkitab Tuhan berfirman, jangan bersaksi dusta, sebab ada tertulis, jika iya, hendaklah katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Harusnya ayat ini yang ia sertakan dalam pledoinya. Namun, karena kelicikannya mencari simpati, ia lihai mencomot ayat Alkitab demi kepentingan dirinya. Licik memang, tapi itulah ular beludak, menghalalkan cara demi kebebasan dan keselamatan dirinya. Namun sayangnya, Allah tidak bisa ditipu. Ayat yang ia comot justru menjadi senjata makan Tuhan bagi dirinya. Sudah itu saja. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwon.com dan ditulis oleh Argo Javires. Bagaimana menurut Anda?